Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengajar fonologi Ibu Siti Nadiah SPD. Perkenalkan, nama saya Deni Ramdhani, saya dari Prodi PBSI dari Universitas STKIP Pancakarya Tasikmalaya. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pembentukan bunyi konsonan. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, setidaknya dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang 3 rumusan masalah. Yang pertama tentang pengertian bunyi konsonan, yang kedua pembentukan bunyi konsonan, dan yang ketiga adalah contoh-contoh bunyi konsonan. Nah, sebelum kita masuk mengenai tentang bagaimana terbentuknya dan terjadinya bunyi konsonan, setidaknya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari bunyi konsonan tersebut. Menurut Abdul Khair 2012 halaman 116, konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya memiliki 3 rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah keadaan pita suara, dalam arti merapat atau merenggangnya pita suara, bersuara atau tidak bersuaranya. Kemudian yang kedua adalah penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap artikulator seperti bibir, seperti gigi, gusi, lidah, dan langit-langit. Dan yang ketiga adalah cara ucap alat tersebut bersentuhan atau berdekatan. Artikulator adalah alat ucap yang bersentuhan atau didekatkan untuk membentuk bunyi bahasa. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari pengertian ini bahwa bunyi konsonan itu adalah bunyi yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama oleh pita suara, kemudian yang kedua alat ucap artikulator, dan yang ketiga adalah cara ucap alat tersebut. Nah, pembentukan bunyi konsonan ini, bunyi konsonan adalah bunyi yang dihasilkan ketika aliran udara terhalang oleh bagian mulut seperti bibir, gigi, atau lidah. Pembentukan bunyi konsonan ini didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama adalah tempat artikulasi, yang kedua cara artikulasi, yang ketiga keadaan pita suara, dan yang keempat adalah jalan keluarnya udara. Maka pembentukan bunyi konsonan ini bisa disimpulkan melalui 4 proses. Yang pertama adalah tempat artikulasi, yang kedua cara artikulasi, yang ketiga keadaan pita suara, dan yang keempat jalan keluarnya udara. Maksud dari tempat artikulasi adalah tempat terjadinya bunyi konsonan atau tempat bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif. Tempat artikulasinya disebut juga dengan titik artikulasi. Saya akan berikan contoh. Contoh misalnya seperti huruf P. Huruf P itu terjadi pada kedua bibir, yaitu antara bibir atas dan bibir bawah, sehingga tempat artikulasinya itu disebut dengan bilabial. Nah, itu merupakan proses pertama, yaitu terjadinya di tempat artikulasi. Kemudian yang kedua adalah cara artikulasi. Maksud dari cara artikulasi itu adalah bagaimana tindakan atau perlakuan terhadap arus udara yang baru keluar dari glotis dalam menghasilkan bunyi konsonan tersebut. Contohnya adalah seperti huruf H itu dihasilkan dengan cara arus udara digesekkan dari laring atau tempat artikulasinya.
Kemudian proses yang ketiga adalah keadaan pita suara. Maksudnya adalah jika pita suara bergetar maka disebut bunyi suara, dan jika pita suara tidak bergetar maka disebut bunyi tak bersuara. Lebih simpulnya lagi yaitu bergetarnya pita suara karena celah pita suara terbuka sedikit, dan tidak bergetarnya pita suara karena glotis terbuka agak lebar. Nah, maka di proses yang ketiga ini sangatlah penting untuk terjadinya bunyi konsonan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah proses keempat, yaitu jalan keluarnya udara. Maksudnya jalan keluarnya udara dalam bunyi konsonan dibedakan menjadi dua, yaitu konsonan oral dan konsonan nasal. Konsonan oral adalah bunyi yang keluar melalui rongga mulut, sedangkan bunyi konsonan nasal adalah bunyi yang keluar melalui rongga hidung. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa terbentuknya atau terjadinya bunyi konsonan itu melalui 4 proses. Yang pertama dimulai dari tempat artikulasi, yang kedua kepada cara artikulasi, yang ketiga keadaan pita suara, dan yang keempat jalan keluarnya udara. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi sedikit apa yang dimaksud dengan tempat artikulasi, cara artikulasi, keadaan pita suara, dan jalan keluarnya suara. Nah, supaya kita semua bisa lebih paham tentang pembentukan bunyi konsonan ini dan bunyi konsonan, saya akan memberikan beberapa contoh tentang bunyi konsonan. Contoh bunyi konsonan adalah B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, dan yang lainnya. Contoh dalam kata seperti B dalam kata berani, kebal, kebab. Atau C dalam kata cicak, kancing. D dalam kata duduk, ada, akad. F dalam kata fitroh, kafir, maaf. G dalam kata gebrak, pagar. H dalam kata hujan, mahir, lemah. J dalam kata jerapah, manja, dan yang lainnya. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya bunyi konsonan ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada bunyi konsonan yang terletak di awal kata, yang kedua di tengah kata, dan yang ketiga di akhir kata. Contoh tadi seperti B. B itu merupakan salah satu bunyi konsonan. Maka di sini ada contoh yang pertama berani, itu merupakan bunyi konsonan yang terletak di awal. Yang kedua adalah kebal, itu merupakan bunyi konsonan yang terjadi di tengah kata, dan yang ketiga adalah kebab, itu merupakan contoh bunyi konsonan yang keluar dari akhir kalimat. Maka simpulnya seperti itu. Bunyi konsonan ini terbagi menjadi 3. Ada konsonan di awal, ada konsonan di tengah, dan ada bunyi konsonan di akhir kalimat. Maka kesimpulannya adalah bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang terbentuk karena adanya hambatan pada saluran suara. Hambatan ini dapat berupa penyempitan atau penutupan pada bagian saluran suara. Dan proses terbentuknya bunyi konsonan itu dihasilkan dari 4 proses. Yang pertama tempat artikulasi, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang kedua cara artikulasi, yang ketiga keadaan pita suara, yang keempat jalan keluarnya udara. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kemudian saya juga minta maaf bila ada kata-kata yang tidak bisa dipahami. Mungkin untuk materi yang lebih jelasnya nanti kita bisa saksikan dan kita simak dari dosen terhormat kita, yaitu Ibu Siti Nadiah. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya bagi saya yang menyampaikan dan umumnya
bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.